6 lembaga nasional hak asasi manusia sepakat membentuk tim independen pencari fakta kerusuhan dan unjuk rasa akhir Agustus lalu. Tim akan menggali kondisi korban pasca peristiwa hingga kemungkinan dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kerusuhan. Sementara itu, pemerintah juga berencana membentuk tim investigasi independen yang diusulkan oleh para tokoh gerakan Nurani Bangsa. Usul itu telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimanakah tim pencari fakta ini bekerja dan mampukah bergerak benar-benar secara independen tanpa campur tangan pihak lain? Kita bahas bersama Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. Selamat sore Mbak Anis. Selamat sore Mas Victor. Dan ada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto. Selamat sore Pak Mugi. Selamat sore Pak Mugi. Selamat sore Mas Victor. Baik, saya ingin ke Pak Mugi dulu. Pak Mugi ingin tanya komentar. Bagaimana Anda menanggapi soal tim gabungan pencari fakta terkait kerusuhan Agustus lalu yang dimotori oleh 6 lembaga hak asasi manusia ini, Pak Mugi? Tanggapannya bagaimana? Baik, terima kasih Mas Victor. Sebelum itu Mas Victor, saya ingin sekali lagi menegaskan komitmen Presiden dalam menjamin dan menghormati serta melindungi kebebasan berpendapat, berekspresi, menyampaikan aspirasi secara damai, ya, sesuai dengan ICCPR, Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Itu penting menjadi pegangan kita semua bahwa demonstrasi damai, penyampaian aspirasi secara damai itu dilindungi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ini kan ada penyampaian aspirasi yang ternyata tidak berjalan secara damai, ya, terutama pada tanggal 28 dan 29. Banyak korban jatuh, banyak kerusakan fasilitas publik, termasuk properti-properti individu. Nah, terkait hal-hal seperti ini, arahan Presiden jelas penegakan hukum secara tegas kepada semua pihak, baik aparat yang mungkin eksesif, dan juga kepada kelompok masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, proses penegakan hukum ini yang sekarang sedang berjalan, Mas Victor. Ya, penegakan hukum terhadap aparat kepolisian, terhadap masyarakat yang melanggar hukum, ini semua sedang berjalan dan saya pikir yang harus kita lakukan adalah supaya proses penegakan hukum ini berjalan baik, kita kawal bersama-sama. Masyarakat mengawal, Lembaga Nasional HAM mengawal, termasuk kami sebagai eksekutif, sebagai Kementerian Hak Asasi Manusia juga mengawal, karena kami tidak bisa intervensi. Dan sebagai bentuk pengawalan, kami membentuk tim monitoring khusus terkait peristiwa yang terjadi sejak 25 Agustus tersebut. Nah, dan nampaknya teman-teman Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia juga telah membentuk tim gabungan, ya, 6 lembaga nasional HAM. Menurut saya ini juga inisiatif yang baik. Ini juga bagian dari upaya untuk memastikan supaya penegakan hukum berjalan baik. Ya. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua soal tim investigasi independen. Jadi urgensi pembentukan tim investigasi independen adalah ketika proses penegakan hukum ini tidak berjalan. Nah, yang terjadi ini kan prosesnya berjalan. Saya pikir itu saja yang kita tunggu prosesnya yang sedang berjalan, dan saya pikir kita juga harus menghormati dan menunggu teman-teman Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah membentuk tim gabungan juga sesama Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Ya. Nah, saya pikir itu dan yang jelas Presiden juga sudah mendengarkan aspirasi semua kelompok masyarakat, ya. Bahkan pada hari Kamis yang lalu sudah mengundang tokoh-tokoh bangsa dalam gabungan Nurani Bangsa, dan saya pikir Presiden mendengarkan dengan sangat baik dan mengatakan menyambut dan sangat berterima kasih masukan-masukannya, termasuk pembentukan tim independen dan sebagainya. Ya, baik. Saya ingin ke Mbak Anis. Mbak Anis, ada 6 lembaga di tim independen pencari fakta. Bagaimana tim ini akan bekerja mengingat fokus dan kewenangan masing-masing ini berbeda begitu cara kerjanya, Mbak Anis? Mbak Anis? Iya, gimana Mas? Mbak Anis, ya, 6 lembaga di tim independen pencari fakta ini
bagaimana caranya untuk membagi fokus pekerjaan karena kewenangan masing-masing lembaga ini berbeda begitu? Betul, ya. Terima kasih Mas Victor. Saya kira kami sejak tanggal 3 September itu kan mulai mendiskusikan dengan 6 lembaga hak asasi manusia terkait dengan kewenangan masing-masing lembaga yang berbeda, terutama pada fokus isu HAM yang berbeda ya. Misalnya Komnas HAM itu kan memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap satu peristiwa yang diindikasikan terjadinya pelanggaran HAM, maka Komnas HAM bisa melakukan sejumlah rangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi sejumlah fakta, mendapatkan satu temuan dan kesimpulan serta rekomendasi gitu. Sementara teman-teman di Komnas Perempuan itu mengidentifikasi terkait dengan kekerasan berbasis gender. Kemudian KPAI itu adalah pengawasan terkait perlindungan anak, Komisi Disabilitas pengawasan tentang pemenuhan hak disabilitas, kemudian LPSK pelindungan saksi dan korban, serta Ombudsman terkait dengan pengawasan layanan publik. Artinya keenam kewenangan yang berbeda itu akan mendapatkan satu fakta yang komprehensif terkait dengan peristiwa yang terjadi sejak tanggal 26 Agustus. Dan keenam lembaga ini sebenarnya sejak tanggal 25 Agustus itu juga sudah turun ke lapangan untuk menggali sejumlah informasi terkait dengan peristiwa ya. Korban, apakah korban jiwa, korban luka, korban dugaan penahanan sewenang-wenang, korban yang mengalami dampak misalnya psikologi sosial dan lain-lain itu sudah kita kumpulkan sejak tanggal 26 pasca peristiwa 25 gitu. Sehingga temuan awal dari berbagai lembaga HAM inilah nantinya yang akan saya kira kita analisis bersama berdasarkan kewenangan 6 lembaga HAM untuk mendapatkan satu laporan independen yang tentu kami bekerja berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, imparsialitas dan akuntabilitas gitu. Sehingga nanti dalam memperdalam temuan-temuan kami kita ingin mengundang sejumlah pihak yang selama ini memiliki informasi terkait dengan peristiwa sejak 25 Agustus, apakah organisasi masyarakat sipil, ahli gitu ya, para tokoh, kemudian juga pemerintah termasuk aparat keamanan, karena mereka selama ini kan juga sudah bekerja dalam mengamankan, kemudian sudah ada langkah-langkah penegakan hukum, sehingga kita akan melihat apakah ada indikasi pelanggaran HAM atau tidak dalam proses pengamanan itu, karena sesungguhnya seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi, demonstrasi unjuk rasa itu kan merupakan hak asasi manusia ya, bagian dari hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi gitu. Untuk itulah tentu sangat penting bagaimana standar HAM itu menjadi pegangan bagi semua pihak, terutama adalah aparat keamanan dalam melakukan fungsinya mengamankan aksi unjuk rasa, meskipun ada peristiwa lain yaitu kerusuhan ya yang mengakibatkan banyak sekali fasilitas publik, kerugian harta benda dan lain-lain gitu. Jadi saya kira itu gambaran kerja kami ke depan. Ya, Mbak Anies, tim ini 6 lembaga di tim independen pencari fakta ini dibentuk mulai tanggal berapa? Mulai bekerja efektif? Kami mengumumkan pembentukan tentu adalah tanggal 12 September, tetapi kami mulai mendiskusikan untuk membentuk tim ini sejak tanggal 3 September. Jadi sejak tanggal 3 September kami 6 lembaga sudah mulai mendiskusikan terkait dengan urgensi pembentukan tim ini, kemudian bagaimana kerangka kerja atau mekanisme kerja 6 lembaga begitu ya, ruang lingkupnya, tujuan, landasan hukum dan lain-lain itu sudah kita diskusikan selama sepekan sebelumnya. Ya, sejauh ini apakah tim ini sudah menemukan fakta bahwa ada kemungkinan dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kerusuhan yang terjadi, Mbak Anies? Kami baru dibentuk dan disepakati oleh 6 lembaga itu kan tanggal 12 September ya. Dan hari ini adalah tanggal 14 September gitu. Jadi apakah masuk akal kalau baru 2 hari dibentuk kemudian kami menyatakan ada indikasi tertentu dari kelompok tertentu misalnya dalam peristiwa kerusuhan gitu. Nah tentu tidak bisa kami sampaikan dalam waktu yang hanya 2 hari gitu karena tim ini juga baru mulai bekerja gitu. Tapi jadi, apakah kemungkinan Mbak Anies, tapi apakah ada kemungkinan bahwa ada dalang di balik kerusuhan ini sehingga 6 lembaga ini membentuk tim independen untuk mencari fakta begitu? Apakah itu salah satu yang melatar belakangi selain untuk penegakan hukum ya, begitu?
Ya, tentu kami nanti akan mengidentifikasi sejumlah fakta terkait Oke, dengan bagaimana pola peristiwa begitu ya. Ada indikasi keterlibatan institusi mana saja, apakah state actor maupun non state actor gitu ya dalam peristiwa apa kerusuhan maupun unjuk rasa yang mengakibatkan sejumlah mhm, korban gitu. mhm, Jadi dan kami belum mengambil kesimpulan apa-apa karena kami masih bekerja menggali sejumlah informasi dari keenam lembaga oke. yang bergabung di dalam tim ini. Oke. Mbak Anies, mulai tanggal 3 September sebenarnya sudah dimulai ya untuk mencari fakta-fakta terkait kerusuhan Agustus lalu begitu. Anda juga sempat menyebut bahwa kemarin orang-orang yang ditangkap polisi yang diduga terlibat di balik kerusuhnya demonstrasi itu bukan dalang kerusuhan tapi korban. Apakah sejauh ini memang fakta yang didapatkan hanya baru di situ saja untuk memenuhi hak asasi manusia, membantu orang-orang yang salah tangkap atau seperti apa, Mbak Anies? Tentu nanti tim ini akan mengidentifikasi peristiwa sejak tanggal 25 hingga September 2025 ya. Jadi peristiwa itu ya banyak sekali gitu. Bagaimana unjuk rasa itu berjalan, kenapa unjuk rasa terjadi, apa yang mengakibatkan masyarakat melakukan unjuk rasa gitu ya. Oke. Tuntutan mereka seperti apa, bagaimana unjuk rasa di berbagai daerah berlangsung terkait dengan penangkapan 5.000 sekian kalau tidak salah gitu ya, data dari Kepolisian Republik Indonesia itu kemudian 4.000 sekian sudah dibebaskan gitu. Artinya ada 500 sekian orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tentu kami 6 lembaga ini nanti yang akan mengidentifikasi, bahkan sebagian besar juga sudah meminta informasi kepada para peserta aksi yang ditetapkan sebagai Mhm, tersangka gitu mhm. ya, untuk menggali apa sekomprehensif mungkin gitu apa yang mereka lakukan selama aksi itu berjalan gitu ya sehingga Mhm, mereka ditetapkan mhm. sebagai tersangka. Ya, Apakah ada prosedur yang keliru atau prosedurnya sudah benar? Apakah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini sudah mendapatkan akses bantuan hukum gitu ya? Lalu bagaimana kemudian apakah ada dugaan penyiksaan atau pelecehan selama proses penegakan hukum itu berjalan gitu. Jadi tentu kami menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengumpulkan sejumlah fakta dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025. baik, baik. Saya ingin ke Pak Mugi. Pak Mugi, kemarin Presiden Prabowo menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus lalu ya. Hal ini disampaikan langsung para tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Jadi memang belum dibentuk ya Pak Mugi, tapi jika itu terjadi dan kemudian dibentuk jadi ada dua tim yang akan berjalan nih. Yang satu tim pencari fakta 6 lembaga HAM, yang satu lagi tim investigasi usulan tokoh GNB. Dua-duanya sama-sama disebut independen. Ada potensi tumpang tindih kepentingan sepertinya. Apakah eh, pembentukan tim investigasi independen yang diusulkan oleh tokoh-tokoh ini kepada Presiden Prabowo patut untuk dibentuk atau mungkin akan dimodified? Kenapa tidak bergabung saja dengan tim pencari fakta yang ada? Menurut Pak Mugi seperti apa? Ya, terima kasih Mas Victor. Justru karena itu Mas, supaya tidak overlap ya dengan sekarang teman-teman yang sudah membentuk tim gabungan di antara Lembaga Nasional HAM, kemudian juga aparat penegak hukum, utamanya kepolisian yang juga sudah bergerak supaya tidak overlap, tidak tumpang tindih, kita tunggu saja. Jadi itu karena itu salah satu urgensi tim independen investigasi itu dibentuk itu ketika proses hukum tidak jalan, Mas, Ya, atau ada persoalan-persoalan lain. ya, Nah, ini kan semuanya berjalan. oke. Ya, aparat penegak hukum jalan, teman-teman Lembaga Nasional HAM jalan, itu kita tunggu saja. Ya, Nah, tetapi pemerintah juga pada saat yang sama melakukan hal-hal yang lain. Kementerian Hak Asasi Manusia, Mas Victor, pada tanggal 2 September itu sudah membentuk tim monitoring. monitoring khusus terkait peristiwa ini. Jadi kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat kepolisian supaya berpegang teguh pada arahan Presiden, menghormati demonstrasi damai, ya, sehingga mereka yang memang melakukan demonstrasi damai jangan ditahan, jangan ditangkap, jangan dilakukan tindak kekerasan. Itu sudah kami sampaikan langsung kepada Pak Kapolri, termasuk kepada Polda-Polda yang kami kunjungi, karena
tim monitoring khusus Kementerian HAM ini datang ke beberapa kota besar di mana terjadi demonstrasi seperti di Semarang, di Jogja, Surabaya, Medan, dan saya sendiri datang ke Makassar. Ya. Pemerintah, utamanya Kementerian Hak Asasi Manusia juga berkomunikasi, berdialog dengan masyarakat sipil, dengan teman-teman mahasiswa, ya ketika kami ke lapangan, juga untuk memastikan komitmen pemerintah termasuk untuk menindaklanjuti tuntutan-tuntutan yang berkembang di masyarakat. Antara lain tuntutan 17+8 dan sebagainya. Ini kan juga sudah dijalankan oleh pemerintah. Satu persatu dijalankan dan kita sangat berterima kasih ada masukan dari masyarakat sipil. Ya. Kementerian Sosial juga turun memastikan semua yang menjadi korban mendapatkan santunan, mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang meninggal juga mendapatkan santunan dari pemerintah. Jadi pemerintah turun di semua lini, Mas Victor, dan kita berharap proses penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian untuk juga memastikan, karena dari semua yang kita lakukan ini untuk memastikan juga agar peristiwa-peristiwa seperti ini, Mas, tidak terjadi di kemudian hari. Bagaimana memastikan demonstrasi tetap bisa berlangsung secara damai dan memastikan supaya tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan, ya, demonstrasi damai yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, baik mahasiswa, teman-teman guru, dan teman-teman pelajar. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir untuk Mbak Anies dan juga Pak Mugi, sama-sama pertanyaannya. Saya ingin ke Pak Mugi terlebih dahulu. Salah satu kekurangan kelompok tim pencari fakta biasanya cenderung lemah saat berhadapan dengan pemangku kekuasaan, begitu ya. Misalnya tim pencari fakta nih nanti menyimpulkan ada dugaan aktor terlibat pelanggaran HAM, pelaku ternyata ada pada level kekuasaan tinggi di negara ini sehingga sulit untuk menyeretnya ke pengadilan. Contohnya pada tim pencari fakta kerusuhan Mei tahun 98 atau kasus Munir, begitu ya, agar pembentukan tim pencari fakta ini tidak sia-sia. Strategi apa yang harus disiapkan oleh tim pencari fakta supaya tim yang dibentuk ini tidak sia-sia dan proses hukumnya tetap berjalan sampai ke final, Pak Mugi? Saya pikir arahan Presiden jelas, Mas, terkait proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, ya. Artinya siapapun yang terbukti, ya, melalui proses pengadilan, termasuk proses investigasi yang dilakukan oleh teman-teman Lembaga Nasional HAM, itu mengarah ke sana, proses hukum harus jalan. Dan saya yakin Presiden tegas terkait hal tersebut. Tidak pandang bulu ya Pak Mugi ya, diharapkan begitu oleh masyarakat. Betul. Tidak pandang bulu. Oke. Dan Kementerian Hak Asasi Manusia akan mengawal sampai ke sana. Baik. Mbak Anies, gimana tanggapannya nih? Kira-kira supaya tidak sia-sia, karena takutnya nanti ketika mendapatkan simpulan bahwa oh ternyata ada aktor yang ternyata hubungannya dekat dengan pejabat begitu dalam pemerintahan, sehingga tidak membatasi ruang gerak dari tim independen ini, begitu ya. Apa strategi yang disiapkan nih untuk tim pencari fakta Mbak Anies dan teman-teman? Kemudian apakah bekerja sama dengan lembaga lain di luar 6 lembaga ini atau seperti apa? Ya, saya kira tadi komitmen pemerintah sudah disampaikan oleh Mas Mugi ya, Pak Wamenham. Jadi tentu kita menghormati itu dan tim ini nanti juga akan berkomunikasi dengan banyak pihak, baik itu organisasi masyarakat sipil maupun pemerintah gitu ya, Presiden, DPR gitu ya, untuk menyampaikan bagaimana tim ini akan bekerja. Dan soal strategi saya kira karena 6 lembaga HAM ini adalah lembaga independen, tentu kami bekerja pada prinsip-prinsip independensi dan imparsialitas, sehingga fakta-fakta yang kami dapatkan itu nantinya bisa mendorong adanya satu kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan bisa memperbaiki adanya pelindungan hak asasi manusia ke depan gitu, baik mereka yang menjadi korban maupun mereka yang terdampak secara tidak langsung karena peristiwa yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2025 gitu. Jadi saya kira dan tim ini juga akan bekerja partisipatif gitu ya, bagaimana membuka ruang seluas-luasnya masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada Agustus hingga September gitu. Jadi ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan segala informasi kepada kami. Ya, ya. Mbak Anies,
Adakah tenggat waktu atau target waktu selesai bekerja? Sampai kapan? Berapa bulan atau berapa lama begitu tim ini akan bekerja? Ya, tentu kami memiliki itu, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa kami ingin bekerja segera mungkin dan seefektif mungkin gitu ya, sehingga begitu kami selesai melakukan pemantauan, pengumpulan fakta, analisis dan kesimpulan serta rekomendasi, maka tentu saja akan segera kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, baik Presiden, DPR maupun informasi publik kepada masyarakat. Baik, semoga pekerjaan teman-teman tim pencari fakta ini berjalan mulus tanpa ada keterbatasan apapun. Semoga dengan adanya tim pencari fakta yang dibentuk dalam kerusuhan kemarin bisa dibekuk. Terima kasih banyak Wakil Menteri HAM RI Pak Mugianto, juga Mbak Anis Hidayah Ketua Komnas HAM telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Mbak Anis, Pak Mugi. Terima kasih.